Saya di sini sebagai satu kader dari Gereja Baptis Bukit Zaitun Skyland, di mana 2002 saya kuliah di Jayapura. Saya bergabung bersama jemaat di sini. Waktu itu kami di sini gerejanya pakai kayu, belum permanen. Jadi kami sama-sama mengikutinya sampai dengan kita renovasi dia menjadi permanen kedua, dan ini yang ketiga. Tetapi ada 3 kali pembongkaran dari pos PI sampai dengan di mana saya ada, yaitu di pembongkaran yang keempat, kelima, dan keenam. Nah, saat ini yang keenam. Jadi di sini saya sebagai salah satu anak yang dididik dibina secara rohani, mental saya, karakter saya itu di gereja ini. Di sini sebenarnya tidak begitu banyak kepala keluarga atau ini, tetapi lebih banyak mahasiswa dan pelajar. Jadi kami di Gebleng begitu luar biasa. Ada bapak-bapak penasehat yang hanya 2-3 dan melihat bahwa anak-anak muda ini sangat potensial. Jadi harus diberi teguran lewat firman yang keras, yaitu Bapak Matuk Tabuni. Beliau ada orangnya disiplin, tegas, dan prinsip pada Alkitabiah. Jadi beliau memberikan dorongan spirit, akhirnya banyak anak-anak muda akhirnya sampai dengan posisi tahun ini di 2021 menduduki jabatan-jabatan penting baik di pemerintahan maupun di gereja. Mereka ada aset-aset yang luar biasa Tuhan percayakan. Jadi gereja ini sudah melahirkan banyak sekali anak-anak muda, tetapi juga orang-orang yang sudah siap dipakai. Itu yang saya lihat dan termasuk saya sendiri. Jadi di saat 2021 ini saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepercayaan menduduki satu jabatan di Provinsi Papua. Jadi itu adalah berkat anugerah, di mana ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengasihi dan melayani dengan sehati, saya pikir maka Tuhan mengangkat itu dan membalas dengan tepat pada waktunya. Jadi tidak harus di tahun yang kita selesai, tetapi Tuhan menyediakan di tahun 2021. Itu yang saya rasakan. Dan momen yang terindah ini juga saya dipercayakan sebagai koordinator seksi acara. Jadi kami setting ini bukan pribadi kita, tetapi yang saya lihat adalah kerjasama tim, baik itu badan pelayan sampai dengan sekolah minggu. Mereka kompak selalu, dorong bersama-sama, berjabat tangan, sehati, sepikir, sejiwa. Jadi seia dan sekata itu memang benar-benar terjadi di jemaat ini. Akhirnya sekalipun 6 kali pembongkaran itu terjadi, tetapi tidak pernah menyerah. Jadi itu sebagai tantangan dan badai, tetapi mereka bisa melewatinya. Jadi untuk mengukur iman mereka, jemaat ini, jemaat sudah seperti firman yang sudah disampaikan bahwa seperti batu karang yang Tuhan mendirikan, itu yang terjadi di tempat ini. Jadi di mana-mana memang ada, tetapi kalau pribadi saya rasakan di tempat ini. Jadi itu yang saya rasa luar biasa. Dan persiapan peresmian gedung gereja ini kurang lebih hanya 2 minggu dan 3 minggu. Itu pun ekstra kerja keras. Jadi saya lihat benar-benar bahwa tidak ada satu sama lain menyalahkan kayak ini kan, tapi sudah kita kerja, ayo fight semua. Akhirnya benar-benar tercipta dan wujud daripada kerjasama itu bahwa acara hari ini mulai dari pagi sampai dengan malam hari ini, dan kita tutup dengan doa. Hujan turun, berarti hujan berkat yang Tuhan kasih. Ya, hujan tidak terus-terus, tapi hanya sebentar saja, dan menandakan bahwa aku mengasihi engkau. Itu wujud dari kasih Tuhan. Jadi itu yang saya rasakan, dan sudah tentu setiap pemuda dan jemaat dan para undangan yang datang juga merasakan itu. Dan hadirat Tuhan benar-benar nyata. Bukan apa, acara sudah selesai, tetapi Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB, tanpa ditelepon, tetapi beliau bisa hadir dengan kesederhanaan. Jadi beliau datang tinggalkan jabatan, tapi beliau datang sebagai anak-anak Tuhan, anak yang sudah dimenangkan oleh Injil. Beliau hadir karena beliau tokoh di mana membangun gereja untuk orang-orang yang lemah. Jadi rasa daripada prihatin beliau, akhirnya beliau bisa duduk bersama, makan bersama makanan khas Papua. Jadi lagu pun jalan, makan keladi, makan bingga, makan apapun yang masak, mereka menikmati bersama. Dan ini paling terlama selama gubernur mungkin dalam keadaan saat ini mungkin kurang sedikit fit, tetapi beliau bisa bertahan sampai dengan hampir 1,5 jam. Itu sesuatu yang luar biasa. Semangat daripada Bapak Gubernur itu
semakin kuat juga kami jemaat di tempat ini. Jadi pesan saya bahwa di momen yang terindah ini, di momen yang luar biasa, ada gedung yang suasana yang mega ini, kita ciptakan kita hati juga semega itu. Jangan mudah diprovokasi dengan apapun, tetapi kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Betul. Dan saya mengajak anak muda bahwa gereja sebagus begini, jika kau tidak ada di tempat ini, coba lihat dia punya altar sebagus begitu. Kalau kita anak-anak muda tidak ada di tempat ini, siapa yang akan memimpin? Itu menjadi catatan penting supaya kita anak-anak muda di tanah dan negeri ini, kita akan menguasai tempat ini dengan karakter-karakter Kristus yang Tuhan taruh. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Luar biasa, puji Tuhan. Tidak ada kata-kata indah yang saya bisa naikkan kepada Tuhan. Hanya rasa ucapan syukur kepada Tuhan dan rasa terharu karena pembangunan ini berdiri begitu megah. Sebelum gedung yang megah ini ada, kami memulai dari tahun 1995. Pada saat itu kami masih mahasiswa dan saat itu kami tidak punya apa-apa, tetapi memulai dengan keadaan kami yang sederhana. Kami memulai bangun yang pertama hanya gedung darurat, bangun yang kedua juga seadanya yang darurat, ketiga, keempat sampai kelima, dan saat ini gedung yang megah ini yang keenam. Jadi mama sebagai yang sudah lama yang ikut mulai, sejak pertama ikut mulai sampai hari ini ada, mama rasa sukacitanya luar biasa. Karena renungkan yang kami sudah pernah buat beda dengan yang ada sekarang, sehingga sukacita tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Tetapi dengan semangat yang ada, kami mau melayani Tuhan. Dan juga kami mau anak-anak muda kami, penerus kami yang ada di sini, baik pemuda sekolah minggu, mereka harus punya semangat. Pengganti kami dengan gedung yang megah ini, seperti gedung yang megah ini, anak-anak kami juga iman mereka harus seperti itu, bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Karena setelah kita hidup hanya 70 tahun, tidak lebih, yang Tuhan kasih umur kita hanya 70 tahun, kita bisa melayani. Lebihnya itu terserah Tuhan. Untuk itu anak-anak muda sekarang harus mengerti, paham itu baik dan melayani dengan hati. Jangan karena keadaan, tetapi melayani dengan hati, maju terus anak-anak saya, lebih khusus pemuda sekolah minggu Baptis Bukit Zaitun Skyland. Dengan sukacita gedung yang ada mereka maju terus di dalam pelayanan. Karena saatnya untuk mereka melayani, kami orang tua sudah tidak berdaya lagi. Ini kemampuan kami sudah sampai di sini dan generasi penerus akan melanjutkan pelayanan kami. Mereka akan memegang tongkat estafet dari kami dan mereka akan melayani Tuhan. Itu kerinduan orang tua. Luar biasa, terima kasih.